711, segalanya tetap sama, tapi orang-orang telah berubah. Yang Chen tidak menghiraukan perkataan mereka, karena orang-orang ini lebih iri padanya daripada benar-benar menganggapnya pengkhianat. Jika orang lain yang berkhianat, saat debu mereda, orang-orang ini mungkin tidak akan peduli. Inilah sifat manusia yang tercela. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen berkata terus terang, apa masalahnya denganku sebagai pengkhianat? Jelaskan semuanya secara rinci. Kau belum tahu tentang ini. Para seniman bela diri membelalakkan mata mereka. Apakah menurutmu aku seorang pengkhianat? Yang Chen berkata dengan dingin. Dia tidak melakukan apa-apa, jadi bagaimana dia bisa tahu hal-hal ini? Setelah disapu dingin oleh Yang Chen, seniman bela diri itu tiba-tiba ketakutan dan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dengan cepat menutup mulutnya rapat-rapat. Seniman bela diri yang pintar lainnya buru-buru berkata, Yang Chen, masalah ini disebarkan oleh Sekte Changhai. Sekte Changhai, kupikir begitu. Yang Chen menyipitkan matanya. Dia menduga bahwa masalah ini tidak sesederhana itu, dan sekarang tampaknya Sekte Changhai memang berada di balik semua ini. Jelas sekali, Sekte Changhai lah yang menjebaknya, atau lebih tepatnya, He Shangfeng lah yang menjebaknya. He Shangfeng pernah menjebak He Yun Xiao, dan bukan hal aneh jika dia menjebak dirinya sendiri sekali lagi. Tetapi yang membuatnya bingung ialah dia jelas-jelas telah menyapa He Qiushui, jadi bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen terkejut dan bertanya, apa yang dikatakan Sekte Changhai? Sekte Changhai mengatakan mereka melihatmu berurusan dengan binatang roh api di arai roh pelindung, merencanakan sesuatu. Mereka bahkan menangkap napasmu di arai roh pelindung dan napas binatang roh api. Dengan bukti manusia dan fisik, semua orang percaya itu benar. Selain itu, karena Sekte Changhai bertanggung jawab atas arai roh pelindung, orang-orang percaya ini benar. Beberapa seniman bela diri menjelaskan dan kemudian, takut Yang Chen mungkin salah paham, mereka dengan cepat berkata, tentu saja, Yang Chen, kami semua percaya padamu. Kamu harus percaya pada kami. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi memikirkannya. He Shangfeng yang luar biasa. Yang Chen menggertakkan giginya. Sebelum dia bisa menyelesaikan urusannya dengan He Shangfeng menggigitnya terlebih dahulu. Dia hampir tidak perlu berpikir untuk menebak bahwa Sekte Changhai telah menguasai situasi. Teruskan, teriak Yang Chen. Lalu Sekte Changhai mengatakan kamu melarikan diri karena takut akan hukuman dan sebagainya. Kata sang seniman bela diri. Yang Chen membelalakkan matanya, ketika Sekte Changhai berkata demikian, apakah Sekte Gunung Yuan dan Kota Utama Gunung Utara tidak melakukan apapun tentang hal itu? Tidak, Sekte Gunung Yuan dan Kota Utama Gunung Utara tampaknya tidak tahu apa-apa tentang hal itu dan membiarkan berita itu menyebar. Seiring berjalannya waktu, semua orang mengira kamu adalah seorang pengkhianat. Para seniman bela diri berkata, selain itu, Sekte Changhai berencana untuk menyebarkan berita itu secara luas, jadi wilayah prefektur lainnya juga akan menawarkan hadiah untuk memburumu. Yang Chen pada dasarnya memahami sebagian situasinya sekarang. Sekte Changhai begitu sempurna. Tidak apa-apa jika Kota Utama Gunung Utara tidak mengatakan apa-apa, tetapi bahkan Sekte Gunung Yuanku tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang terjadi? Bisakah mereka membiarkan Sekte Changhai mengatakan bahwa aku, Yang Chen, adalah seorang pengkhianat? Para pembudidaya bebas ini dapat menghakimi sesuka hati, tetapi mereka tidak boleh bersikap tidak masuk akal. Yang Chen menjadi semakin bingung. Itu tidak masuk akal sama sekali. Saat memikirkannya, Yang Chen tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengungkap misteri itu adalah dengan kembali dan melihatnya sendiri. Dengan mengingat hal itu, dia mengalihkan pandangannya ke beberapa orang. Selamatkan nyawa kami, Yang Chen, tolong selamatkan kami. Orang-orang itu berteriak keras. Yang Chen melambaikan lengan bajunya, dan ki sejati menyapu, membuat para kultivator alam bela diri spiritual pingsan dan tidak dapat bangun. Yang Chen kemudian melesat dan bergegas menuju tujuannya, Sekte Gunung Yuan. Yang Chen sangat mengenal sektenya sendiri. Dalam perjalanan pulang, ia mengikuti rute tersebut. Dengan kecepatannya saat ini, ia hanya butuh 2 jam untuk mencapai wilayah udara Sekte Gunung Yuan. Berhati-hati adalah kuncinya. Pertama, lihat apa yang terjadi, pikir Yang Chen, tiba di langit di atas Sekte Gunung Yuan tanpa memperlihatkan kehadirannya atau disambut oleh orang lain.
Waktu telah berubah, dan segala sesuatu di North Mountain County tampak sangat aneh. Dia harus berhati-hati. Dia menundukkan badannya, menahan napas, bersembunyi dalam kegelapan, dan mengamati segala hal. Dengan pengamatan ini, mata Yang Chen menunjukkan rasa dingin. Ternyata, ada sesuatu yang salah. Pemimpin sekte telah pergi, dan beberapa tetua tertinggi juga telah pergi. Sekte Gunung Yuan yang dikenalnya telah berubah total. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk melepaskan jiwa surgawinya sepenuhnya untuk mengamati dengan saksama, ada yang salah. Sekte Gunung Yuan saat ini hanyalah cangkang kosong. Hierarki atas telah hilang, hanya menyisakan beberapa murid yang berkeliaran seperti zombie. Tetua Yunlu, saya merasa ada yang salah. Jiwa surgawi saya tidak dapat memahami segalanya, Anda menggunakan jiwa surgawi Anda untuk mengamati dengan saksama. Baik, Tuan Muda, tidak masalah. Jawab Yunlu. Dengan kekuatan jiwa surgawi alam bela diri duniawi Yunlu, hasilnya tentu saja jauh lebih kuat. Yang Chen tidak bisa melihatnya, tetapi dia bisa. Dengan demikian, Yunlu segera mengerahkan metodenya, dan jiwa surgawi alam bela diri bumi miliknya tersebar, meliputi seluruh area sekte Gunung Yuan. Jejak-jejak halus di setiap sudut tidak dapat luput dari penyelidikannya. Hah! Yunlu segera merasakan ada yang tidak beres, ada formasi arai di sini yang menghalangi jiwa surgawi. Sangat sulit bagimu, Tuan Muda, untuk mendeteksinya. Biarkan aku mencoba menyusupinya. Cepat lihat apa yang ada di dalamnya. Tanya Yang Chen. Yunlu segera memasukkan jiwa surgawinya ke dalamnya. Tepat saat jiwa surgawinya menyusup, Yunlu terkejut, Tuan Muda, pemimpin sekte, dan para tetua tertinggi semuanya terkunci di sini. Tubuh mereka telah ditahan dan mereka tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka telah dipenjara. Apa? Yang Chen terkejut, pemimpin sekte dan beberapa tetua tertinggi bergabung, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk melawan para ahli tingkat 7 atau 8 dari alam bela diri sejati. Mereka semua dipenjara. Siapa yang melakukan ini? Yunlu hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba berteriak, Tuan Muda, hati-hati. Ada jebakan di formasi susunan ini yang menghalangi jiwa surgawi. Jika jiwa surgawi menyusup, itu akan terdeteksi. Anda telah ditemukan. Ketahuan. Yang Chen menggertakkan giginya. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengagetkan. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, gelombang api yang besar membakar dan sebuah sosok besar muncul tiba-tiba. Sosok itu adalah binatang roh api yang perkasa dan raksasa. Melihat binatang roh api, Yang Chen akhirnya mengerti segalanya. Ternyata, aku seharusnya sudah menebaknya lebih awal. Yang Chen mengepalkan tinjunya. Bab 712, menerobos pengepungan. Dia seharusnya sudah menduga sebelumnya bahwa itu terkait dengan binatang esensi api. Kalau tidak, dengan kemampuan sekte Changhai, mereka tidak mungkin bisa membuat sekte Yuanshan dan kota utama Beishan tutup mulut. Satu-satunya yang bisa melakukan semua ini adalah kelompok binatang esensi api. Dia mengerti segalanya dalam sekejap. Dengan tertangkapnya para petinggi sekte Yuanshan, tentu saja, tidak ada yang akan berbicara untuknya tentang pengkhianatnya. Apa tujuan binatang esensi api melakukan ini? Apakah mereka takut bahwa dia akan mengungkap rencana binatang esensi api dan menyerang terlebih dahulu untuk menjadikannya pengkhianat? Saat itu, tidak ada gunanya dia bicara karena reputasinya sebagai pengkhianat sudah jelas. Tidak ada yang bisa membantahnya. Sekalipun ia mencoba membela diri, setiap orang akan berpikir pembelaannya lemah dan tak berdaya. Sekarang setelah para petinggi sekte Yuanshan dikendalikan oleh binatang esensi api, situasi di kota utama Beishan mungkin juga sama. Dengan pemikiran itu, Yang Chen mengalihkan pandangannya ke binatang esensi api raksasa. Binatang esensi api ini menatap lurus ke arah Yang Chen dengan matanya yang ganas. Ketika melihat Yang Chen, ia tertawa terbahak-bahak, hahaha, Yang Chen, ini kamu, Yang Chen. Rasanya seperti menemukan sesuatu setelah mencarinya tanpa hasil. Yang Chen, kami sudah lama mencarimu. Aku tidak menyangka kamu akan datang kepada kami dengan patuh sekarang. Tuan Muda, binatang esensi api ini pasti memiliki kultivasi bela diri tingkat 6 alam bela diri sejati. Yunlu mengingatkan, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan bisa menang melawan lawan seperti itu. Yang Chen mengangguk, sepenuhnya menyadari situasinya saat ini.
Meskipun dia telah memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, dia masih belum sebanding dengan binatang esensi api tingkat ke-6 alam bela diri sejati. Dan sudah jelas, tempat ini adalah wilayah kekuasaan binatang esensi api. Namun Yang Chen tetap tenang dan kalem. Apa, menurutmu aku ini daging gemuk di mulutmu? Yang Chen masih keras kepala saat kematian sudah dekat. Sekarang seluruh wilayah pegunungan utara adalah dunia kita. Kau tidak punya tempat untuk melarikan diri. Serahkan hidupmu dengan patuh. Rencana binatang esensi api kita telah berlangsung selama lebih dari 1 atau 2 hari. Hahaha, binatang esensi api, Zhang Yang, tertawa terbahak-bahak. Begitu kata-katanya terucap, binatang esensi api melambaikan tangannya, dan langit yang penuh dengan api cair pengubah bentuk jatuh dari langit, langsung menghantam ke arah Yang Chen. Melihat ini, meskipun Yang Chen marah, dia tidak punya pilihan lain selain berbalik dan pergi. Dia sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa marahnya dia atau betapa tidak relanya dia harus pergi sekarang. Ingin melarikan diri, tangkap dia untukku. Saat binatang esensi api meraung, tiba-tiba, binatang roh api alam bela diri sejati muncul dari segala arah. Berapa banyak lagi yang tersisa? Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan lebih dari selusin binatang esensi api alam bela diri sejati. Tidak mengherankan bahwa para petinggi sekte Yuanshan-nya ditundukkan, itu bukan tanpa alasan. Akan tetapi, di antara selusin lebih binatang esensi api alam bela diri sejati ini, kekuatan mereka tidak semuanya berada di tingkat ke-6 alam bela diri sejati, melainkan hanya di lapisan pertama atau kedua. Sekarang, dikelilingi oleh mereka di 8 arah, jelaslah bahwa mereka ingin meninggalkannya tanpa jalan keluar. Kau pikir membunuhku semudah itu? Melihat tidak ada jalan keluar, Yang Chen langsung menyebarkan trukinya. Setengah langkah alam bela diri sejati. Binatang esensi api tingkat 6 alam bela diri sejati itu menyipitkan matanya. Anak baik, benar-benar jenius. Mencapai tingkat seperti itu di usia yang begitu muda. Jika aku membiarkan anak ini tumbuh dewasa, akan ada masalah. Bunuh dia untukku. Hari ini, jangan biarkan dia punya cara untuk melarikan diri. Jangan beri dia kesempatan. Para binatang esensi api berturut-turut melepaskan api mereka. Mati. Yang Chen, yang menghadapi pengepungan, sangat tenang. Dia memilih arah pertahanan terlemah dan menyerang ke depan. Terlebih lagi, dia tidak menahan diri dalam serangannya kali ini. Semuanya api cair, binatang esensi api ini benar-benar ahli dalam menggunakan api. Begitu mereka mencapai alam bela diri sejati, mereka semua menggunakan api cair. Kalau begitu, cicipi ini. Yang Chen melambaikan tangannya, dan lapisan-lapisan api bintang berterbangan keluar. Starfire menerangi sekelilingnya dan menyatu, menghapus sepenuhnya sampai shifting liquid fire yang dilaluinya. Yang Chen tidak menyembunyikan Starfire lagi karena Fire Essence Beast tahu dia memilikinya, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Sekarang setelah Starfire dilepaskan, api Yang Chen berada di atas angin, dan dia menangkap binatang esensi api itu dengan genggaman tangannya. Ledakan. Guntur surgawi tiba-tiba turun dari langit. Saat petir surgawi menyambar tanpa peringatan dan tanpa jejak, ia langsung menghantam binatang esensi api lapisan pertama alam bela diri sejati di depan Yang Chen. Semenjak menyempurnakan asal guntur surgawi yang baru, Yang Chen kini dapat langsung mengerahkan 1 guntur hanya dengan sedikit waktu pengumpulan ki sejati, alih-alih 5 guntur seperti sebelumnya. Saat petir menyambar, dipadukan dengan api bintang, petir tersebut langsung membuat binatang esensi api pingsan. Binatang esensi api tidak menduga hal ini. Yang Chen segera melesat lewat, mencengkeram tubuh binatang esensi api, menerobos, dan melaju ke kejauhan. Binatang esensi api yang awalnya mengira kemenangan ada di tangannya, dan Yang Chen tidak diragukan lagi sudah mati, tiba-tiba terkejut. Awalnya ia berencana untuk memberikan Yang Chen pukulan mematikan secara diam-diam. Namun, saat ia sadar, Yang Chen telah menangkap seekor binatang esensi api dan melarikan diri. Kalian semua sampah, sampah. Binatang roh api meraung, lalu langsung mengejar Yang Chen. Kecepatannya tinggi, dan layak menjadi binatang esensi api tingkat ke-6 alam bela diri sejati. Namun pada saat ini, Yang Chen, setelah menangkap binatang esensi api, langsung menggunakan teknik gerakan petir tingkat ke-4.
Ini juga efek magis yang diperolehnya setelah memurnikan asal guntur surgawi yang baru. Teknik gerakan petirnya kini telah mencapai tingkat keempat. Begitu teknik gerakan petir tingkat keempat dijalankan, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Yang Chen sendiri tidak dapat membayangkannya. Dia hanya tahu bahwa ki sejatinya cepat habis, tetapi dalam sekejap, dia telah lolos dari pandangan binatang esensi api, tanpa meninggalkan jejak. Sekelompok binatang esensi api berdiri di tempat, benar-benar tercengang. Ini, binatang esensi api tingkat ke-6 alam bela diri sejati yang terkemuka sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Butuh sekelompok Fire Essence Beast untuk menjaga di sini, akhirnya menunggu Yang Chen untuk mengambil umpan dengan sukarela, dan bahkan berhasil mengepungnya. Tetapi pada akhirnya, Yang Chen tidak hanya menerobos pengepungan tetapi juga menangkap Fire Essence Beast. Ini benar-benar aib besar bagi mereka. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya binatang esensi api di bawah. Binatang esensi api yang memimpin meraung keras, cari dia, sebarkan berita bahwa Yang Chen, si pengkhianat, telah kembali. Mulai perburuan besar-besaran di seluruh wilayah, siapapun yang menemukan Yang Chen akan menjadi pahlawan di antara manusia. Biarkan mereka semua membantuku menemukan Yang Chen. Juga, blokir semua jalan yang harus diambil untuk meninggalkan wilayah Gunung Utara, tidak memberi Yang Chen kesempatan untuk melarikan diri. Bab 713, Mencari Kelangsungan Hidup dalam Situasi Putus Asa. Yang Chen menggunakan teknik gerakan petir hingga ke tingkat keempat, akhirnya berhasil lolos dari kejaran binatang esensi api dan muncul tanpa cedera. Meskipun ia berhasil lolos, trukinya hampir habis, dan hanya cukup untuk melanjutkan perjalanannya. Yang Chen memutuskan untuk berhenti di pegunungan untuk saat ini, lalu melepaskan jiwa sucinya untuk memastikan tidak ada seorang pun di sekitar sebelum fokus pada Fire Essence Beast yang ditangkap. Tuan muda, Anda baik-baik saja? Tanya Yunlu dengan cemas. Aku baik-baik saja, Senior Yunlu, bantu aku menyelidiki jiwa binatang esensi api ini. Perintah Yang Chen. Karena terluka parah, binatang esensi api tidak dapat lagi bergerak bebas. Yunlu buru-buru menuruti perintahnya, lalu dengan cepat memasukkan jiwa dewa alam bela diri bumi ke dalam binatang itu dan memulai pencarian menyeluruh. Dengan penyelidikan ini, Yunlu segera memahami ingatan binatang itu. Tepat saat pencarian hendak berakhir, binatang esensi api tiba-tiba terbangun, dan segera setelah itu, tengkoraknya pecah, dan tubuhnya berubah menjadi abu. Sekali lagi, selama pencarian ingatan, aku menyentuh ingatan binatang esensi api ini. Yang Chen menghela nafas. Dia telah menghadapi situasi ini lebih dari sekali. Binatang roh api ini sering meninggalkan larangan di pikiran mereka untuk mencegah orang lain mencari informasi apapun. Jika seseorang mencari ingatan mereka dan menyentuh larangan ini, binatang itu akan langsung meledak, dan jika tidak hati-hati, mereka juga akan terpengaruh oleh larangan tersebut. Senior Yunlu, apakah kamu menemukan informasi penting? Yang Chen bertanya. Yunlu, yang hampir terkena larangan itu, menjelaskan dengan rasa takut yang masih ada, saya sudah siap dan sengaja menghindari larangan dalam pikiran binatang esensi api. Saya menemukan banyak kenangan. Saya ingin tahu apakah seluruh wilayah pegunungan utara sekarang berada di bawah kendali binatang esensi api. Tanya Yang Chen. Sebagian besar pasukan tingkat tinggi telah dikendalikan. Sisanya tidak terlalu penting, hanya terdiri dari beberapa pasukan lemah dan seniman bela diri lemah yang bodoh. Tidak masalah bagi binatang roh api untuk mengendalikan mereka sesuka hati. Yunlu menjelaskan secara rinci, bahkan kota utama Beishan pun seperti ini. Kota utama Beishan adalah yang paling sulit dikendalikan, tetapi sayangnya, sebagian kekuatannya telah jatuh ke Sekte Naga Hitam, yang telah memberi binatang roh api kesempatan untuk merencanakan banyak hal di dalam kota. Jadi begitu orang-orang kota utama Beishan kembali, mereka langsung jatuh cinta padanya. Jadi begitulah kejadiannya. Tidak heran Sekte Yuanshan dan kota utama Beishan tidak membelaku dan membiarkan Sekte Changhai menyebarkan berita bahwa aku adalah seorang pengkhianat. Ternyata binatang roh api bahkan menguasai seluruh wilayah Gunung Utara. Bagaimana mereka melakukannya? Yang Chen menyadari bahwa dia telah meremehkan binatang roh api. Namun, tidak ada alasan untuk itu. Markas utama binatang roh api tidak berada di 36 daerah timur. Untuk sampai ke daerah Gunung Utara, yang dekat dengan susunan roh pelindung,
mereka harus memasuki 36 daerah timur terlebih dahulu, lalu melakukan perjalanan melalui pegunungan dan perairan secara rahasia. Hanya dengan melewati berbagai wilayah, mereka dapat berhasil mencapai daerah Gunung Utara. Jadi tidak seorang pun khawatir kalau binatang roh api akan melakukan hal demikian karena mereka berada terlalu jauh dari susunan roh pelindung. Alam bela diri sejati dan di atasnya, binatang esensi api ingin datang ke daerah Gunung Utara. Mereka mungkin akan ditemukan ribuan kali di sepanjang jalan. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam bela diri bumi, itu bahkan lebih mustahil. Namun, hal yang mustahil ini kini telah menjadi kenyataan. Bagaimana binatang roh api melakukannya? Yunlu menjelaskan dengan hati-hati, Tuan Muda, sebenarnya, semuanya bermuara pada perjamuan yang diadakan oleh Sekte Naga Hitam dan pelelangan yang diadakan di kota Huangsha. Kedua acara ini menarik perhatian para penguasa dari semua kekuatan besar dan sebagian besar kekuatan kecil. Binatang roh api menggunakan kesempatan ini untuk menyelinap ke wilayah Gunung Utara secara diam-diam. Perhatian semua orang terfokus ke tempat lain, siapa yang akan memperhatikan mereka? Begitu ya, kalau begitu, semuanya bisa dijelaskan, kata Yang Chen dengan sungguh-sungguh. Tidak heran begitu banyak binatang roh api alam bela diri sejati bisa dengan mudah masuk ke daerah Gunung Utara. Sekte Naga Hitam, ya, demi mengokohkan posisi mereka sendiri, Sekte Naga Hitam secara langsung memimpin binatang roh api memasuki daerah Gunung Utara dengan mudah. Dengan begitu banyak binatang roh api alam bela diri sejati, siapa yang tahu bencana macam apa yang mungkin ditimbulkan? Jadi, apakah ada binatang esensi api alam bela diri bumi? Yang Chen bertanya. Yunlu menjawab, tidak ada. Suku binatang roh api tidak berani mengirim prajurit alam bela diri bumi ke sini karena mereka mudah ditemukan. Jika memang begitu, tidak terlalu buruk. Masih ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Yang Chen menghela napas lega, karena keadaan belum mencapai skenario terburuk. Kalau saja binatang roh api alam bela diri bumi datang, dia pasti makin khawatir. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yunlu bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen mengulurkan tangannya, dan teknik Starfire-nya menyelimuti binatang esensi api, membakar seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada tempat yang aman di wilayah Gunung Utara. Jika aku pergi ke suatu tempat, aku bisa ketahuan. Binatang roh api telah mengambil inisiatif tanpa perlawanan, dan sekarang semua orang di wilayah Gunung Utara percaya bahwa aku adalah seorang pengkhianat. Haruskah kita meninggalkan daerah Gunung Utara dan menyusun strategi? Tanya Yunlu. Tidak ada gunanya. Binatang roh api bukanlah orang bodoh. Mengapa mereka membiarkanku meninggalkan daerah Pegunungan Utara dan mungkin mengungkap operasi mereka? Jika aku benar-benar keluar dan membawa orang kembali, bukankah binatang roh api akan terungkap? Tempat-tempat yang menjaga pintu keluar daerah Pegunungan Utara pasti dijaga paling ketat, jadi tidak perlu berpikir untuk pergi. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tetap di North Mountain County dan mengungkap beberapa petunjuk, para seniman bela diri yang bodoh itu akan melaporkan kita. Mereka bahkan tidak tahu bahwa binatang roh api mengendalikan segalanya di balik layar. Kalian tidak dapat membunuh mereka satu persatu, membiarkan manusia saling membunuh mungkin adalah hal yang paling ingin dilihat oleh binatang roh api, kata Yunlu. Yang Chen mengangguk dan berkata, karena itu, kita harus berterima kasih kepada Kaisar Tiandu karena telah meninggalkan tempat yang baik untukku sebagai seorang junior. Apakah kamu bermaksud pergi ke negeri suci Tiandu? Yunlu bertanya dengan penuh semangat, karena dia lupa bahwa tempat ini tidak diragukan lagi merupakan tempat perlindungan yang sempurna. Sekarang tempat yang paling tepat adalah negara Dewa Tiandu. Tanpa sepatah kata pun, Yang Chen langsung menuju ke arah negara Dewa Tiandu. Meski negeri suci Tiandu kini ditutup untuk umum, kisah Yang Chen berbeda lagi. Dengan kemampuannya mengendalikan negeri suci Tiandu, selama dia mencapai pintu masuk tempat larangan ditempatkan, dia bisa mengendalikan larangan tersebut dan memasuki negeri suci. Kini seluruh wilayah Gunung Utara telah diduduki oleh binatang esensi api, satu-satunya kesempatannya untuk membalikkan keadaan terletak di negeri suci Tiandu. Bab 714, Memperkuat Kekuatan. Tidak seperti menggunakan artefak teleportasi,
jika dia menggunakan artefak teleportasi, susunan teleportasi sementara akan bersifat dua arah, artinya dia akan dapat memasuki negara Dewa Tiandu melalui susunan teleportasi, dan sebelum dia keluar, susunan teleportasi tidak akan menghilang, dan orang lain juga dapat memasuki negara Dewa Tiandu melalui susunan teleportasi. Akibatnya, negeri suci Tiandu akan terbongkar. Sekarang dia berada di Kabupaten Gunung Utara, tepat di pintu masuk daerah terlarang negara Dewa Tiandu. Tentu saja, dia tidak akan melakukan hal yang tidak berguna seperti itu. Dia langsung pergi ke tempat di mana harta karun 1000 tahun awalnya dibuka, yang merupakan pintu masuk negara Dewa Tiandu. Bagi Yang Chen, hanya butuh waktu setengah jam berkendara dengan kecepatan penuh untuk mencapai pintu masuk. Setengah jam kemudian, Yang Chen tiba di pintu masuk. Saat berikutnya, Yang Chen langsung mengendalikan batasan, sosoknya melesat, dan dia memasuki negeri suci Tiandu. Sudah lama saya tidak ke negeri suci Tiandu. Saat saya tiba di sana, suasananya masih terasa akrab, kata Yang Chen. Tuan muda, di sini aman, kata Yun Lu. Yang Chen mengangguk. Meskipun negara suci Tiandu tidak sepenuhnya aman, tempat itu adalah tempat yang aman untuk dilema yang sedang dihadapinya saat ini. Beberapa binatang esensi api alam bela diri sejati saja tidak akan dapat mendeteksi negara suci Tiandu. Lepaskan dapang bersayap hitam, kata Yang Chen. Baik, Tuan muda. Yun Lu menuruti kata-kata Yang Chen dan melepaskan dapang bersayap hitam. Dapang bersayap hitam ini adalah binatang iblis kuat yang telah ditundukkan Yang Chen di istana pelayan binatang. Yang Chen tidak banyak menggunakan dapang bersayap hitam ini sejak ia pergi ke Sekte Naga Hitam karena dapang bersayap hitam terlalu mencolok karena ukurannya. Tapi sekarang, itu berguna. Tuan muda, ketika dapang bersayap hitam muncul, ia berbicara dengan penuh hormat. Hal itu menunjukkan rasa hormat yang cukup terhadap sikap Yang Chen. Ia telah melihat segalanya di ruang sungai 8 ujung dan memahami dengan jelas pertumbuhan kekuatan Yang Chen yang luar biasa dan bakatnya yang mengerikan. Ia tahu bahwa mengikuti Yang Chen bukanlah pilihan yang memalukan baginya. Yang Chen adalah orang yang kuat. Melihat dapang bersayap hitam, Yang Chen mengangguk, dapang bersayap hitam, aku butuh bantuanmu nanti. Tuan muda, dapang bersayap hitam tidak akan berani melawan. Dapang bersayap hitam sangat bijaksana, dan dengan batasan perbudakan, ia tidak dapat melawan Yang Chen. Yang Chen tidak berkata apa-apa lagi, mengendalikan larangan, sosoknya melintas, dan dia muncul di sebelah Yuban. Tuan muda, Yuban membungkuk ketika melihat Yang Chen. Penatua Yuban. Yang Chen mengangguk. Yuban bingung, Tuan muda, Anda datang ke sini dengan wajah cemberut. Kesulitan apa yang Anda hadapi? Yang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Yuban dan memberitahunya tentang dijebaknya dia oleh binatang esensi api tanpa ada yang terlewat. Mendengar ini, Yuban tercengang dan menggertakkan giginya, binatang-binatang esensi api yang penuh kebencian ini. Dulu ketika klan binatang iblis dikalahkan dan arai roh pelindung didirikan, Kaisar Tiandu telah mengatakan bahwa binatang-binatang esensi api ini jelas merupakan bahaya tersembunyi. Membiarkan mereka di dunia ini jelas tidak akan membawa kebaikan. Ternyata itu benar. Mereka tidak pernah bermaksud baik, seperti kata pepatah, mereka yang berbeda sekte adalah musuh alami. Benar sekali, binatang esensi api terus-menerus merencanakan untuk melawan arai roh pelindung, merencanakan untuk mencapai tujuan mereka. Yang Chen mengerutkan kening. Tuan muda, apakah Anda sudah memikirkan strategi yang bagus sekarang? Tanya Yuban. Yang Chen berkata perlahan, Tiandu senior, berapa banyak batasan perbudakan yang telah kamu buat? Sejak Tuan muda memberitahu pelayan tua ini tentang tujuan sebenarnya dari istana pelayan binatang ini, saya telah mengabdikan diri untuk membuat batasan perbudakan ini. Sekarang ada ratusan di tangan saya. Jika Tuan muda membutuhkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda kapan saja. Ngomong-ngomong, Tuan muda, menyebutkan batasan perbudakan ini, apakah Anda kebetulan ingin? Yuban tiba-tiba menyadari. Yang Chen tahu bahwa Penatua Yuban telah menebak pikirannya dan berkata sambil menyeringai, seperti yang dipikirkan Penatua Yuban, junior sekarang sedang ditindas oleh binatang esensi api di daerah Gunung Utara. Karena kalah jumlah, aku tidak punya cara untuk membantah mereka. Pada akhirnya, semuanya masih tergantung pada kekuatan. Tanpa kekuatan, semuanya hanya omong kosong.
Yang ingin kulakukan adalah menggunakan kontrak perbudakan untuk memperbudak binatang iblis ini dan kemudian memperluas kekuatanku sendiri. Dengan cara ini, aku akan lebih percaya diri saat bertarung melawan binatang esensi api. Tuan muda, metode ini brilian sekali. Yuban bersorak, dan bertepuk tangan. Istana pelayan binatang kita, yang paling kita kekurangan adalah binatang iblis. Namun, membujuk binatang iblis ini bukanlah tugas yang mudah. Tuan muda, Anda harus berhati-hati. Saat ini saya tidak begitu paham dengan aturan perbudakan binatang iblis, jadi mari kita mulai dengan beberapa aturan yang lebih lemah. Seperti biasa, temukan beberapa klan binatang iblis yang paling licik. Alam bela diri sejati tingkat pertama sudah cukup, kata Yang Chen. Tidak masalah, Tuan muda. Yuban melambaikan tangannya, dan Yang Chen ikut bersamanya ke istana pelayan binatang. Kemudian, ketika Yuban mengendalikan larangan itu dengan sangat sedikit, Yang Chen tiba di sebuah penjara tempat binatang-binatang iblis itu ditahan. Penjara binatang-binatang iblis ini sepenuhnya dibentuk oleh larangan dan merupakan dunia virtual. Binatang iblis yang dipenjara itu adalah seekor monyet berbulu hitam. Yang Chen mengenalinya sebagai monyet emas hitam, klan binatang iblis yang sangat licik. Dia menginginkan binatang iblis jenis ini. Manusia, monyet emas hitam melihat Yang Chen dan berteriak dengan keras. Monyet emas hitam, kata Yang Chen perlahan. Monyet emas hitam memang ras yang licik. Ketika melihat Yang Chen, seorang manusia, ia tidak terburu-buru untuk melawannya sampai mati. Sebaliknya, ia berkata, manusia, sudah lama sekali aku tidak melihat aura manusia. Hehe, Kaisar Tiandu menangkap kita saat itu, mengira kita akan menjadi rekan latihan bagi para jeniusnya. Namun, ia meremehkan monyet emas hitamku. Hanya lawan setengah langkah alam bela diri sejati yang berpikir mereka dapat bersaing denganku. Bersaing, monyet emas hitam, apakah kamu ingin melawanku? Tanya Yang Chen. Hehe, bagaimana, nak? Kau pikir kau tandinganku? Si monyet emas hitam mencibir dengan nada mengancam. Yang Chen tidak keberatan memamerkan kekuatannya kepada monyet emas hitam karena dia tahu betul bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kekuatan. Dia mengusap pergelangan tangannya perlahan, baiklah, kau bisa bergerak. Monyet emas hitam awalnya ingin menggoda Yang Chen beberapa kali lagi, tetapi ketika dia mendengar Yang Chen mengatakan itu, dia menjadi marah, manusia, kamu sedang mencari kematian. Begitu kata-kata itu terucap, monyet emas hitam langsung menyerang. Pada saat itu, sosok monyet emas hitam yang tingginya 3 meter melangkah maju dengan kaki yang menghancurkan. Namun, Yang Chen hanya mengangkat sudut mulutnya, tetap tenang dan kalem dalam menghadapi serangan itu, penuh ketenangan. Ia hanya melambaikan satu tangan, dan dalam sekejap, guntur dan kilat yang saling terkait berderak, diikuti oleh lapisan-lapisan api cair yang berubah bentuk yang berkumpul dari segala arah. Yang Chen dapat dengan mudah mengalahkan binatang esensi api dari alam bela diri sejati tingkat pertama di antara selusin binatang esensi api. Monyet emas hitam dan binatang esensi api jauh dari berada pada level yang sama di alam yang sama. Mengalahkan monyet emas hitam ini akan lebih mudah. Bab 715, Penaklukan Gila. Yang Chen memiliki pikiran seperti itu bukan karena kesombongan, tetapi karena Transforming Liquid Flame dan Thunder Style miliknya dilepaskan bersamaan, menunjukkan kekuatan mereka secara instan. Kera emas hitam hanya bisa memuntahkan kabut hitam, yang tampaknya memiliki kemampuan korosif. Sayangnya, kabut itu sama sekali tidak berguna melawan Transforming Liquid Flame dan Thunder Style. Ledakan. Dengan suara keras, Yang Chen tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat kera emas hitam terkena jurus api cair transformasi dan jurus petirnya, dan jatuh dengan keras ke tanah. Sambil melambaikan tangannya, Yang Chen menjebak kera emas hitam dengan sejumlah besar tenaga listrik, membuat kera itu tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia, kau, kera emas hitam memuntahkan darah, bulunya tertutupi darah hitamnya yang unik. Ia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya, karena ia tidak percaya bahwa ia akan dikalahkan oleh seorang seniman bela diri di alam bela diri Yuan setengah langkah. Selain itu, hal itu dilakukan dengan sangat mudah dan tanpa usaha apapun. Di hadapan Yang Chen, kera emas hitam dibuat tampak tak berdaya. Yang Chen berbicara perlahan, kera emas hitam, aku tidak ingin membuang-buang kata untukmu. Kamu punya dua pilihan, mati atau menyerah.
Pilih satu. Si kera emas hitam memang licik. Setelah berpikir sejenak, ia segera menjawab, aku bersedia menyerah. Menundukkan diri itu baik, tetapi aku harus menjelaskannya terlebih dahulu. Mulut Yang Chen melengkung membentuk senyum, jangan mencoba merencanakan apapun di dalam hatimu. Ketika aku menaklukkanmu, aku akan menanamkan larangan perbudakan di dalam pikiranmu, yang berarti, mulai sekarang, kau akan menjadi budakku. Awalnya, kera emas hitam berencana untuk berpura-pura tunduk kepada Yang Chen karena dia terlalu kuat, dan tidak punya pilihan lain. Begitu dia menemukan kesempatan di kemudian hari, dia bisa berbalik melawan Yang Chen. Sebagai seekor kera, dia cerdas dan jarang mengambil risiko. Akan tetapi, ia tidak pernah menyangka Yang Chen akan mengetahui pikirannya. Dan dia berencana untuk menanamkan larangan perbudakan ke dalam otaknya. Karena enggan, si kera emas hitam membalas dengan galak, tidak akan pernah. Kamu tidak pernah berniat untuk tunduk padaku sepenuh hati. Tentu saja, jika kamu tidak ingin memilih ini, kamu dapat memilih kematian sebagai gantinya, kata Yang Chen. Si kera emas hitam ragu-ragu, jelas tidak ingin diperbudak tetapi juga tidak ingin memilih kematian. Pada saat ini, peran burung rok bersayap hitam menjadi jelas. Burung rok bersayap hitam melangkah maju dan berkata, kera emas hitam, rasmu dikenal cerdas. Kenapa kau tidak bisa memahami fakta sederhana ini sekarang? Pikirkanlah dari sudut pandang tuan muda. Jika dia bersedia memperbudakmu, maka kau memiliki kualifikasi untuk diperbudak olehnya. Jika kau tidak tunduk, apakah kau pikir kau bisa meninggalkan aula pelayan binatang? Burung rok bersayap hitam, seru si kera emas hitam, kau diperbudak olehnya. Aku hanya tunduk pada yang kuat. Burung rok bersayap hitam berbeda dari kera emas hitam. Ia setuju untuk tunduk pada Yang Chen karena ia menunjukkan kekuatan yang cukup. Setelah menyerah, burung rok bersayap hitam mengabdikan diri sepenuhnya untuk melayani Yang Chen. Sekarang, setiap kali Yang Chen tidak setuju, burung rok hadir untuk menenangkannya. Burung rok bersayap hitam melanjutkan, kera emas hitam, pikirkan baik-baik. Apakah kau ingin menghabiskan seluruh hidupmu di sini? Apakah kau ingin menghabiskan hari-harimu dalam kegelapan selamanya? Meskipun diperbudak akan merampas martabatmu, setidaknya hidupmu akan lebih baik dari sekarang. Kami, binatang iblis, memiliki umur panjang, jadi bagaimana kami bisa menanggung siksaan seperti itu? Si kera emas hitam menggigil, jelas tergerak. Baiklah, aku bersedia. Si kera emas hitam tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain dan tidak ingin mati, jadi ia pun menurut. Tanpa membuang waktu lagi, Yang Chen mengeksekusi kontrak perbudakan dan menanamkannya ke dalam pikiran kera emas hitam. Tak lama kemudian, larangan itu berhasil, dan Yang Chen memperbudak binatang iblis baru. Dengan demikian, ia memperoleh pengikut lain dan melanjutkan untuk memperbudak binatang iblis kedua. Dengan bantuan Black Winged Rock dan Black Golden AP, menangkap lebih banyak binatang iblis menjadi jauh lebih mudah bagi Yang Chen. Dengan menggabungkan kekuatan mereka dengan kekuatannya sendiri, ia mampu menaklukkan lebih dari selusin binatang iblis hanya dalam 2 hari. Akan tetapi, kekuatan binatang iblis ini secara umum tidak terlalu kuat, yang paling kuat hanya berada di alam bela diri sejati tingkat 3. Hal ini membuat Yang Chen agak frustrasi. Senior Yuban, jika kita terus memperbudak binatang iblis seperti ini, itu akan terlalu lambat. Selain itu, binatang iblis yang kita perbudak tidak akan terlalu kuat. Yang Chen berdiri bersama Yuban, merasa agak khawatir. Tidak ada gunanya jika hanya memperbudak sekelompok binatang iblis di alam bela diri sejati tingkat 1 untuk bertarung melawan klan binatang roh api. Mengingat bahwa suku binatang esensi api adalah yang paling unggul di antara binatang iblis dan dukungan manusia mereka setidaknya berada di alam bela diri sejati tingkat 5 atau 6, dan mungkin bahkan lebih kuat, Yang Chen tahu bahwa jika dia tidak memperbudak beberapa pembantu yang kuat, bertarung melawan klan binatang roh api hanya akan menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Yuban juga agak khawatir, dengan kecepatan seperti ini, akan sangat sulit untuk memperbudak binatang iblis dengan kekuatan yang cukup. Namun, mencoba memperbudak binatang iblis di atas alam bela diri sejati tingkat 3 akan terlalu berisiko bagi tuan muda. Selain itu, bahkan jika Anda menggunakan tombak pembunuh dewa, itu tidak ada gunanya. Begitu tombak digunakan, binatang iblis akan mati, membuatnya sulit untuk diperbudak. Jadi sekarang hanya ada satu cara, kata Yang Chen.
Cara apa? Yuban tak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen berkata perlahan, membunuh ayam untuk menakuti monyet. Yuban terkejut, membunuh ayam untuk menakuti monyet. Yang Chen baru saja menemukan ide itu dan menjelaskan, Senior Yuban, tolong kumpulkan 100 binatang iblis untukku, dengan kekuatan mereka mulai dari alam bela diri sejati tingkat 3 hingga alam bela diri sejati tingkat 8. Aku ingin berbicara baik-baik dengan mereka. Tuan muda, Anda gila. 100 binatang iblis, dengan kekuatan mereka setidaknya di alam bela diri sejati tingkat 3, sudah cukup untuk menyapu seluruh prefektur. Bisakah Anda menghadapi mereka sendirian? Yuban menatap dengan mata terbelalak, tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Yang Chen tersenyum tipis, itulah mengapa ini berhubungan dengan membunuh ayam untuk menakuti monyet, yang saya sebutkan sebelumnya. Senior, Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan, dan saya akan menjelaskan sisanya secara perlahan. Jadi, Yang Chen menjelaskan rencananya kepada Yuban. Setelah mendengarnya, Yuban akhirnya menghela napas dalam-dalam. Tuan muda, metodemu terlalu berisiko. Tapi bukankah aku punya senior Yuban yang mendukungku? Jika aku dalam bahaya, kau bisa datang menyelamatkanku kapan saja. Selain itu, aku harus menyelamatkan Kabupaten North Mountain dalam waktu singkat. Bagaimana aku bisa melakukannya tanpa mengambil risiko? Yang Chen menyeringai. Baiklah, kalau begitu, orang tua ini akan menemanimu dalam kegilaan ini. Yuban berkata, Tuan muda, bersiaplah. Aku akan memindahkanmu ke sana. Saat kata-katanya selesai, ruang di sekitarnya berubah, dan segera setelah itu, Yang Chen muncul di lokasi yang telah diatur Yuban. Sesuai permintaan Yang Chen, ratusan binatang iblis berkumpul di sini, beberapa terbang di langit, beberapa merangkak di tanah, beberapa melayang, dan beberapa menggeliat. Tingkat kultivasi seni bela diri mereka setidaknya berada di alam bela diri sejati tingkat 3, dengan yang tertinggi mencapai alam bela diri sejati tingkat 8. Pada saat ini, Yang Chen berdiri sendirian di tanah ini. Bab 716, membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Binatang-binatang iblis yang berkumpul di sini pada waktu yang sama juga jelas-jelas linglung. Karena pemindahan Yuban, mereka semua dikurung secara terpisah pada hari kerja, dan tidak mungkin mereka berkumpul pada waktu yang sama. Tentu saja, tercengang hanya tercengang, dan binatang buas iblis ini segera melihat sekeliling dan memperhatikan Yang Chen. Ketika melihat Yang Chen, binatang-binatang iblis itu tak kuasa menahan diri untuk tidak memancarkan permusuhan yang kuat. Manusia, itu manusia. Sudah lama sekali aku tidak bertemu manusia. Para binatang iblis itu berdiskusi satu sama lain. Aku ingin membunuh manusia ini. Seekor harimau berbintik emas yang ganas berkata dengan ganas, kekuatannya telah mencapai lapisan ke-7 alam bela diri Yuan, yang dianggap yang terbaik di antara binatang iblis ini. Jangan impulsif, mari kita lihat apa yang terjadi. Pertemuan kita di sini memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan manusia ini. Apa ada hubungannya dengan anak ini? Hanya seorang pemuda setengah langkah dari alam bela diri sejati. Banyak binatang iblis mencibir, menunjukkan sikap meremehkan. Yang Chen mengabaikan diskusi para binatang buas ini, dan berbicara terus terang, aku tahu kalian penasaran mengapa aku ada di sini, dan aku dengan senang hati akan menjelaskannya kepadamu. Tentu saja, beberapa hal hanya akan kukatakan sekali. Sederhananya, 1, kalian mati, 2, kalian tunduk padaku. Itu saja. Mendengar ini, ratusan binatang iblis itu mula-mula tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ahahaha, lucu sekali, sungguh menggelikan. Apakah orang ini serius bercanda dengan kita? Menyerah. Bagaimana kita menyerah? Tidak semua binatang iblis menertawakan Yang Chen, tetapi beberapa dari mereka sangat rasional, merasa bahwa kemunculan mereka di sini terkait erat dengan Yang Chen. Jadi mereka bertanya bagaimana cara menyerah. Rubah 3 warna, dasar rubah licik, aku tahu kau akan menjadi yang tercepat untuk menyerah. Rubah 3 warna mendengus, aku hanya bertanya. Ia sangat licik, dan membuatnya tunduk bukanlah tugas yang mudah. Namun, di sisi lain, ia pandai berkompromi. Yang Chen mendengar seseorang bertanya dan langsung menjelaskan, sederhana saja, tunduklah pada pembatasan perbudakanku. Pembatasan perbudakan, kamu seharusnya sudah pernah mendengarnya. Apa? Pembatasan perbudakan.
Binatang-binatang iblis ini sudah hidup lama, jadi bagaimana mungkin mereka tidak pernah mendengar tentang pembatasan perbudakan. Mereka semua dipenuhi amarah, terutama harimau bintik emas di alam bela diri sejati tingkat ke-7, yang langsung menerkam Yang Chen. Mati. Saat harimau berbintik emas menerkam, ia menganggap Yang Chen sebagai orang mati. Akan tetapi, pada saat ini, mulut Yang Chen melengkung ke atas, dan tiba-tiba mengeluarkan tombak dewa pembantai. Seketika, tombak dewa pembantai menyerang dan sebuah garis paralel hitam melesat lurus. Garis paralel ini tampaknya mampu merobek ruang, mencabik harimau bintik emas menjadi dua bagian. Harimau bintik emas secara tidak sadar ingin melawan, namun perlawanannya menjadi pucat dan tak berdaya melawan senjata tunggal tombak dewa pembantai, sama sekali tidak berguna. Senjata utama tombak dewa pembantai itu sangat menindas dan menindas. Ketika tombak itu jatuh, bahkan para dewa dan Buddha pun tampak tunduk, dan para monster merasakan aura ketundukan dari tombak itu. Satu persatu, mereka menyembah dan tidak berani melawan. Adapun harimau bintik emas, tidak diragukan lagi ia mati dengan sangat tidak rela. Ia dibunuh oleh Yang Chen dengan satu tembakan, bahkan tubuhnya hancur berkeping-keping. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap dan sunyi senyap total. Binatang-binatang iblis itu tidak lagi berani berbicara dengan nada sarkastis dan meremehkan Yang Chen, karena tidak seorang pun dari mereka yang tidak menghargai hidup mereka sendiri. Alasan mereka tidak memilih bunuh diri saat ditahan di sini begitu lama adalah karena mereka ingin hidup, dan mereka sangat ingin bertahan hidup. Yang Chen melihat warna ketakutan dalam ekspresi binatang iblis ini, dan diam-diam berpikir, tidak buruk, semuanya berjalan lancar. Rencana awalnya adalah membunuh ayam untuk menakuti monyet. Inilah alasannya mengapa dia membiarkan Yu Ban mengumpulkan begitu banyak binatang iblis. Dengan kemampuannya, bahkan mencabik-cabik wajahnya, dia tidak dapat menghadapi begitu banyak binatang iblis. Namun, dia dapat membunuh salah satu dari mereka, menunjukkan kekuatan yang kuat dan menghalangi binatang iblis ini, membuat mereka takut dan gentar. Binatang iblis juga makhluk seperti manusia, takut mati dan tidak berpikir secara komprehensif. Ketika mereka melihatnya menunjukkan kekuatan yang begitu kuat, mereka akan ketakutan dan bahkan tidak berpikir untuk bersatu untuk menghadapinya. Untungnya, tebakannya benar. Sekarang, yang tersisa di mata binatang-binatang iblis itu hanyalah rasa takut, tidak ada yang lain. Tombak dewa pembantai ini sungguh luar biasa. Aku tidak menyangka tombak ini bisa membunuh binatang iblis tingkat 7 dari alam bela diri sejati dalam satu serangan. Namun, ki sejatiku juga langsung habis dalam sekejap. Yang Chen terengah-engah. Wajahnya agak pucat sekarang, mengira bahwa memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, dia bisa sedikit mengendalikan tombak dewa pembantai. Namun siapa yang tahu bahwa tombak dewa pembantai masih akan menghabiskan hampir semua ki sejatinya. Untungnya, sekarang dia telah memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, dia bisa bertahan beberapa saat dan tidak akan runtuh begitu cepat. Ini membuat Yang Chen menyadari bahwa dia harus menaklukkan binatang iblis ini sesegera mungkin. Ahahaha, aku keluar lagi, Yang Chen, akhirnya kau memikirkanku. Begitu banyak binatang iblis, persetan dengan nenek mereka, tak satu pun dari binatang iblis ini menjadi masalah bagiku. Tombak dewa pembantai tertawa aneh. Kali ini, Yang Chen tidak menyalahkan tombak dewa pembantai, karena kata-kata tombak itu memang membantunya. Ketika binatang iblis ini mendengar bahwa senjata roh dapat berbicara, mereka sangat takut sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara. Ketika mereka mendengar bahwa tombak dewa pembantai ingin membunuh mereka, mereka menjadi semakin takut. Diam dulu, Yang Chen masih tidak punya sopan santun dengan tombak dewa pembantai, lalu menatap binatang iblis itu, kalian melihat nasib harimau berbintik emas. Sekarang, aku akan bertanya lagi, apakah kalian menyerah atau mati? Mereka yang ingin mati bisa bicara. Aku bisa memenuhi keinginan harimau berbintik emas, jadi aku tidak keberatan memenuhi beberapa keinginan lagi. Dia mengatakan ini hanya untuk memperkuat otoritasnya sendiri. Dia tidak ingin menggunakan larangan Yu Ban untuk menyelamatkan dirinya dan menghadapi binatang-binatang iblis ini kecuali jika dia benar-benar harus melakukannya. Karena itu tidak akan memberikan efek jera bagi binatang-binatang iblis ini. Melihat begitu banyak binatang iblis yang tidak berani berbicara, atau ragu-ragu,
Yang Chen melepaskan dapeng bersayap hitam dan monyet emas hitam yang telah ditundukkannya. Apa yang kalian ragukan? Ada banyak keuntungan jika didominasi oleh Tuan Muda. Kalian tidak perlu tinggal di tempat gelap ini lagi, kita bisa pergi dari sini dan mengikuti Tuan Muda. Mengapa kamu belum menentukan pilihanmu? Ada batasan untuk pembatasan perbudakan Tuan Muda. Binatang-binatang iblis yang ditundukkan oleh Yang Chen tidak akan merasa keberatan dengan pembatasan perbudakan. Mereka semua memberi nasihat satu per satu. Berkat nasihat mereka, efeknya langsung terasa, dan tak lama kemudian seekor binatang iblis berkata, "Saya tunduk." Saya juga Bab 717, Kawanan Binatang Iblis. Yang Chen harus mengakui bahwa rutinitas polisi baik polisi jahat berhasil dengan baik. Setidaknya dia tidak merasa dirugikan karena berperan sebagai polisi baik. Berkat bujukan para binatang iblis yang telah ditundukkannya, semakin banyak dari ratusan binatang iblis yang memilih untuk tunduk. Setidaknya 60% dari mereka bersedia menerima pembatasan perbudakannya. Binatang-binatang iblis ini juga takut mati. Mereka benar-benar terkejut oleh tombak dewa pembantai milik Yang Chen, dan banyak dari mereka tidak tahan dengan kesepian dan memilih untuk menyerah kepada Yang Chen. Yang Chen sangat puas dengan ini, mereka yang bersedia menyerah, datanglah sekarang. Aku akan menempatkan batasan perbudakan di tubuh kalian satu per satu. Mulai hari ini, kalian akan menjadi milikku. Aku akan membawa kalian keluar dari istana pelayan binatang dan membawa kalian ke berbagai tempat yang luas. Mendengar Yang Chen akan membawa mereka pergi dari istana pelayan binatang, hati para binatang iblis ini tak kuasa menahan kegembiraan. Tak seorang pun dari mereka ingin tinggal di istana pelayan binatang lebih lama lagi, karena mereka sudah berada di sana terlalu lama. Setiap saat ada siksaan bagi mereka. Mereka sangat ingin pergi. Sekarang mereka punya dua pilihan. Yang satu adalah kematian, yang satu lagi adalah tunduk kepada Yang Chen, dan meninggalkan istana pelayan binatang. Siapa yang tidak rela? Ada batasan perbudakan yang terbatas, jadi siapa cepat dia dapat. Begitu tidak ada batasan lagi, akan sulit bagimu untuk tunduk pada Tuan Muda Yang Chen. Monyet emas hitam menambahkan bahan bakar ke dalam api. Begitu kata-kata si monyet emas hitam terucap, kepanikan menyebar di kalangan binatang iblis. Awalnya, hanya 60% dari mereka yang bersedia untuk tunduk. Dalam sekejap, semakin banyak binatang iblis yang bergabung, dengan bersemangat menerima pembatasan perbudakan dan memilih untuk tunduk kepada Yang Chen. Yang Chen melihat sekeliling mereka. Dia pasti berbohong jika mengatakan dia tidak senang. Sekitar 80 binatang buas bersedia menyerah, termasuk 2 di tingkat ke-8 alam bela diri sejati. Kedua binatang iblis ini tidak diragukan lagi bisa menjadi pendukungnya, membantunya bertarung di daerah pegunungan utara dan menghadapi binatang esensi api. Selain itu, ada beberapa binatang iblis di tingkat ke-7 dan ke-6 alam bela diri sejati. Yang Chen tentu saja menyambut mereka yang bersedia tunduk, menerima mereka satu per satu dan membagikan batasan perbudakan. Menanamkan batasan perbudakan tidaklah sulit. Hanya dengan menghabiskan waktu untuk secangkir teh, Yang Chen menerapkan batasan tersebut pada sekitar 80 binatang iblis dengan kekuatan berbeda, yang semuanya menjadi budak bawahannya. Meski begitu, sekitar 30% binatang buas tidak memilih untuk menyerah, yang membuat Yang Chen merasa canggung. Sekarang, ia dapat mengendalikan binatang buas ini untuk membunuh 30% sisanya tanpa rasa khawatir. Namun, sebagian besar binatang buas yang tersisa adalah binatang buas elit. Semakin elit mereka, semakin kecil kemungkinan mereka menyerah, Yang Chen memahami hal ini. Terlebih lagi, efek samping dari tombak dewa pembantai membuatnya sulit untuk melanjutkan pada titik ini. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia berbicara dengan acuh tak acuh, "Kalian yang tersisa, pikirkanlah sebentar. Aku akan kembali untuk kalian setelah beberapa saat. Jika kalian bersedia untuk menyerah, aku akan memberimu kesempatan. Jika tidak, kematian menanti." Dengan kata-kata itu, dia membiarkan tombak dewa pembantai dan binatang iblis disimpan di ruang sungai 8 ekstrim. Dia kemudian membiarkan Yuban memanipulasi larangan dan meninggalkan istana pelayan binatang. Setelah Yang Chen meninggalkan istana pelayan binatang, binatang buas yang tersisa tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan terjebak dalam situasi yang canggung. Yang menakutkan bukanlah kematian, tetapi menunggu kematian.
Waktu tidak diragukan lagi adalah hal yang paling menyiksa. Yang Chen melakukan ini karena alasannya sendiri. Tidak semua binatang buas yang tidak memilih untuk tunduk padanya sama sekali tidak mau. Banyak dari mereka masih ragu-ragu. Ini cukup normal bagi mereka. Semakin elit mereka, semakin kuat mereka, dan semakin ragu-ragu mereka. Namun, Yang Chen juga punya metodenya sendiri. Seperti yang dikatakannya, dia hanya akan memberi binatang ini satu kesempatan lagi. Kalau saja mereka tetap tidak mau mengakui kebaikannya di lain waktu, dia tidak akan keberatan melakukan pembunuhan massal. Tetapi sekarang, tombak Dewa Pembantai telah menguras seluruh ki sejatinya, memaksanya meninggalkan istana pelayan binatang dan memulihkan diri sesegera mungkin. Sekarang aku memiliki hampir 100 binatang iblis untuk membantuku, aku telah memperoleh lebih banyak dukungan ketika berhadapan dengan binatang esensi api ini. Yang Chen menelan beberapa ramuan yang telah disiapkan, dan pemulihan ki sejatinya sangat cepat. Tuan muda, dengan kekuatan tombak Dewa Pembantai, Anda bahkan dapat memperbudak binatang iblis yang lebih kuat, kata gadis Putri Duyung. Yang Chen menyeringai, kalian gadis-gadis memang serakah. Memperbudak binatang iblis yang lebih kuat. Kau pikir semudah itu? Ada batas kekuatan tombak Dewa Pembantai. Dengan kekuatanku saat ini, aku memperkirakan bahwa membunuh binatang buas alam bela diri sejati tingkat 8 sudah mencapai batasnya. Apapun yang lebih kuat akan sulit. Ini pula sebabnya dia menetapkan kekuatan binatang buas yang diperbudak itu pada tingkat ke-8 alam bela diri sejati. Karena melampaui batas ini akan membuatnya sulit untuk dihadapi. Terkadang, penting untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Selanjutnya, aku akan menaklukkan binatang iblis yang tersisa. Yang Chen mengusap alisnya. Binatang-binatang elit yang tersisa ini lebih seperti perbedaan antara orang-orang kelas atas dan kelas bawah. Banyak dari binatang-binatang ini secara inheren lebih kuat daripada yang telah ia taklukkan, terlepas dari kecakapan bela diri mereka saat ini. Ini membuat mereka lebih bangga, dan cukup merepotkan untuk menaklukkan mereka. Namun, ia masih memiliki kesabaran. Setelah pemulihan ki sejati dan sekitar 10 hari menunggu. Meski 10 hari terasa singkat, ia yakin itu cukup lama bagi binatang iblis ini. Dia kembali ke istana pelayan binatang sekali lagi, memegang tombak Dewa Pembantai, menghadapi 30% binatang iblis yang tersisa. Wah, udaranya segar sekali. Oh, ini binatang iblis lagi. Yang Chen, jika binatang iblis ini tidak mau tunduk padamu, biarkan aku saja yang membunuh mereka semua. Mereka tidak menghargai apa yang baik untuk mereka. Tombak Dewa Pembantai mendecakkan lidahnya. Yang Chen mengabaikannya dan malah menatap 30% binatang buas yang tersisa. Aku kembali. Sekarang, kalian dapat menentukan pilihan. 1. Kematian. 2. Tunduk padaku. Aku bersedia menyerah. Salah satu binatang iblis berdiri lebih dulu. Yang mengejutkan Yang Chen, ternyata banteng barbar emaslah yang paling ingin ditaklukkannya, karena kekuatannya mencapai tingkat ke-8 alam bela diri sejati. Tampaknya si banteng barbar emas telah menemukan jalan keluarnya. Saat menghadapi kematian, ia memilih untuk menyerah. Meskipun keduanya berada di alam bela diri sejati tingkat ke-8, kekuatan sejati banteng barbar emas setara dengan 2 binatang iblis tingkat ke-8 pertama yang telah ditaklukkannya. Bagus. Yang Chen mengangguk dan menanamkan batasan perbudakan ke tubuh banteng barbar emas. Melihat bahkan binatang iblis terkuat, banteng barbar emas, telah menyerah, binatang iblis lainnya juga tidak berani menentang, dan mereka memilih untuk menyerah satu demi satu. Bab 718, Aku, Yang Chen, kembali lagi. Yang Chen mengira bahwa semua binatang iblis akan memilih untuk tunduk, tetapi ternyata, ada yang menerima dan ada yang menolak. Ketika sebagian besar binatang iblis memilih untuk tunduk kepadanya, masih ada 8 binatang iblis yang tidak memilih untuk tunduk. Melihat 8 binatang iblis itu dengan keras kepala melawan dan tidak mau tunduk, hawa dingin melintas di mata Yang Chen. Sepertinya kamu telah memilih untuk tidak tunduk padaku. 8 binatang iblis yang keras kepala itu mencibir dengan dingin, manusia, jangan samakan kami dengan binatang buas yang tidak punya nyali ini. Benar sekali, kami tidak akan pernah memilih untuk tunduk pada manusia, bahkan dalam kematian. Bunuh atau lakukan sesukamu, kami akan mengikuti perintahmu. Yang Chen menatap mata-mata binatang iblis yang menghindar itu,
dan tidak sulit untuk menebak bahwa di antara 8 binatang iblis itu, hanya 1 atau 2 yang benar-benar tidak mau tunduk. Binatang-binatang iblis lainnya sebenarnya hanya ingin menawar dengannya. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan binatang buas ini, tetapi dia tahu bahwa mereka menganggapnya remeh. Dia mengejek, "Jadi, kau pikir karena aku sudah memberimu satu kesempatan, aku akan memberimu kesempatan kedua? Kau benar-benar berpikir aku terlalu santai?" Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Yang Chen dengan dingin menyapu pandangannya ke seluruh situasi dan berteriak, "Jika kamu tidak ingin menyerah, itu berarti kamu telah memilih kematian. Tuan muda, serahkan saja pada kami." Banteng barbar emas, meskipun bagian dari klan Tauren, secara mengejutkan menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia tahu bahwa sudah waktunya untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Yang Chen. Ia muncul dari kerumunan, berbicara dengan jelas dan percaya diri. Melihat hal ini, binatang iblis lainnya juga melangkah maju dan berkata, "Tuan muda, serahkan pada kami." Binatang-binatang ini sangat bodoh. Membunuh mereka adalah pilihan terbaik. Tunjukkan kepada mereka apa artinya menghargai waktu. Mereka benar-benar menghargai diri mereka sendiri. Berani menolak tawaran Tuan Muda 2 kali. Membunuh mereka akan lebih baik. Para binatang iblis itu bergegas menunjukkan kesetiaan mereka, kalau tidak mereka akan terlambat. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan para penjilat di belakangnya, tetapi dia cukup puas dengan banteng barbar emas. "Banteng barbar emas, siapa namamu?" tanya Yang Chen. Banteng barbar emas menjawab dengan hormat, "Nama binatang buasku adalah Mangge." "Baiklah, Mangge, kau pimpin binatang-binatang iblis ini dan hadapi binatang-binatang keras kepala ini," perintah Yang Chen. "Ya, tidak masalah." Banteng barbar emas setuju. Seketika dia mengambil alih pimpinan sambil berteriak, "Serang!" Dalam sekejap, Golden Barbaric Bull memimpin para monster iblis yang tersisa dalam serangan gencar, mencoba membantai para monster iblis yang tidak mau menyerah. Mereka semua bergegas serentak, takut jasa mereka akan dicuri oleh yang lain. Hal ini menyebabkan 8 binatang iblis yang tersisa tercengang. Mereka mengira Yang Chen akan memberi mereka kesempatan lagi dan mencoba membujuk mereka lagi. Selama mereka dibujuk sekali lagi, mereka akan setuju, dan nilai mereka akan terbukti. Bagaimanapun, Yang Chen telah memberi mereka kesempatan. Mereka yang bersedia bertahan adalah para elit. Jika mereka masih tidak menyerah kali ini, itu berarti mereka adalah elit dari para elit, dan ketika mereka akhirnya menyerah kepada Yang Chen, mereka pasti bisa menawar lebih banyak lagi. Jadi, mereka tetap tidak memilih untuk menyerah kali ini, dan sikap mereka sangat kuat. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Yang Chen tidak akan memberi mereka kesempatan kedua dan akan segera mengambil tindakan. "Ah!" Dalam sekejap, suara binatang iblis yang saling bertarung terdengar silih berganti. Yang Chen hanya berdiri dan menonton, tidak tergerak. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami pikiran binatang iblis yang tidak berkomitmen ini, dia dapat menebak sebagiannya. Namun, dia tidak membutuhkan binatang iblis yang terlalu licik di bawah komandonya. Selain itu, ketika dia menaklukkan binatang iblis, bukan mereka yang memberinya bantuan, dialah yang memberi mereka bantuan. Seperti dikatakannya, hanya ada 2 hasil. Yang satu adalah penyerahan diri, dan yang satu lagi adalah kematian. Jika mereka tidak mau menyerah, itu artinya kematian. Hanya ada 8 binatang iblis yang belum menyerah. Dihadapkan dengan pasukan binatang iblis di bawah Yang Chen, mereka sama sekali tidak sebanding. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, 8 binatang iblis itu dilahap oleh ratusan binatang iblis lainnya, tidak menyisakan apapun. Melihat tingginya moral ratusan binatang iblis ini, Yang Chen mengangguk puas. Dengan begitu banyak binatang iblis, pertarunganku dengan binatang esensi api telah memperoleh beberapa kartu truf lagi. Tidak seperti binatang esensi api, aku memiliki keuntungan karena tersembunyi, sementara mereka terlihat jelas. Aku memiliki banyak keuntungan. Yang Chen merencanakan dalam hati. Pada saat yang sama, binatang iblis lainnya juga telah kembali. Ketika Yang Chen memanggil kembali binatang-binatang iblis ke dalam ruang sungai mengalir 8 ujung dan meninggalkan istana pelayan binatang, dia mulai mendiskusikan langkah selanjutnya dengan Yuban. "Tuan muda, dengan begitu banyak binatang iblis di tangan, apakah Anda akan berhadapan langsung dengan binatang esensi api?"
Tanya Yuban. Ya, aku punya rencana awal sekarang. Selanjutnya, aku akan mengejutkan mereka, kata Yang Chen perlahan. Tuan muda, Anda dapat sepenuhnya memasuki alam bela diri sejati sebelum keluar. Begitu Anda mencapai alam bela diri sejati, Anda dapat membuka lebih banyak izin. Demikian pula, Anda juga akan menerima lebih banyak sumber daya dari Kaisar Agung. Kekuatan Anda akan meningkat pesat, dan itu akan memberi Anda peluang yang lebih baik melawan binatang esensi api, saran Yuban. Yang Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, aku sudah memikirkannya, tapi sayangnya, aku tidak punya banyak waktu. Saat itu, dia mendapati dirinya dalam situasi yang sangat canggung, dia harus bergegas keluar. Jika tidak, terlalu banyak orang yang membutuhkan bantuannya. Jika binatang esensi api menguasai seluruh wilayah pegunungan utara, anggota tingkat tinggi Sekte Yuanshan akan berada dalam bahaya setiap saat. Selain itu, ada Heqius Hui. Heqius Hui mungkin dalam bahaya, dan dia harus menyelamatkannya sesegera mungkin. Dia telah menerima begitu banyak kebaikan dari He Yun Xiao, tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkan Heqius Hui. Apakah Tuan Muda sudah memutuskan? Yuban masih merasa agak gelisah karena menurutnya kekuatan binatang esensi api berada di luar kemampuan Yang Chen saat ini. Ya, saya sudah memutuskan. Senior, tolong kirim saya keluar, kata Yang Chen. Jika memang begitu, Tuan Muda, harap berhati-hati, peringatkan Yuban. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen akhirnya meninggalkan negeri suci Tiandu di bawah kendali Yuban dan muncul kembali tanpa bersuara di tempat ia memasuki negeri suci Tiandu. Semua binatang iblis disimpan di ruang sungai 8 ujung, siap untuk dikirim. Adapun Yang Chen, dia menarik napas dalam-dalam dan mengamati sekelilingnya dengan indera surgawinya. Kemudian, tubuhnya melesat keluar, langsung menuju Sekte Yuanshan. Pertarungan terakhir sudah dekat. Binatang esensi api, aku, Yang Chen, kembali. Bab 719, menyebabkan keributan di gerbang gunung Sekte Yuanshan. Pada saat yang sama, di dalam Sekte Yuanshan. Sekarang, Sekte Yuanshan memang telah dikendalikan oleh binatang esensi api. Meskipun masih ada beberapa murid di sekte tersebut, mereka telah dikendalikan oleh binatang esensi api menggunakan cacing roh api, sepenuhnya atas perintah binatang esensi api. Alasan mengapa binatang esensi api melakukan ini adalah secara alami untuk menyamarkan diri mereka dengan menggunakan para murid ini, sehingga identitas mereka tidak akan mudah diketahui oleh orang lain. Pada saat ini, jauh di dalam Sekte Yuanshan, puluhan binatang esensi api tengah mendiskusikan sesuatu. Sampah, sekumpulan sampah. Binatang esensi api tahap ke-6 dari alam bela diri sejati dengan dingin memarahi. Kultivasi bela diri binatang esensi api di bawah lebih lemah, hanya memiliki kekuatan alam bela diri sejati tingkat pertama, dan mereka semua tidak berani bernapas di bawah omelan binatang esensi api tingkat ke-6 alam bela diri sejati. Kapten, ini bukan salah kami. Kami tidak tahu bagaimana Yang Chen melakukannya. Seolah-olah dia menguap dari muka bumi. Kami telah mencari di setiap sudut seluruh wilayah Gunung Utara, dan seluruh wilayah Gunung Utara berada di bawah kendali kami. Jika Yang Chen masih di wilayah Gunung Utara, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menemukannya. Kata binatang esensi api. Kapten, mungkinkah Yang Chen sama sekali tidak berada di North Mountain County sekarang? Kami bahkan telah mencari di bagian dalam Great Desolate Monster Beast Mountain. Kecuali Yang Chen pergi ke ujung lain dari Guardian Spirit Array, dia tidak akan dapat menghancurkan array tersebut. Binatang esensi api yang bernama Kapten, bernama Huke, mendengarkan kata-kata itu di telinganya dan memperlihatkan nadinya yang berdenyut-denyut, omong kosong. Tidak di daerah pegunungan utara. Jika dia tidak di daerah pegunungan utara, di mana dia? Satu-satunya jalan untuk meninggalkan daerah pegunungan utara diblokir sepenuhnya oleh klan kita, dan bahkan seekor lalat pun tidak bisa keluar. Katakan padaku, bagaimana Yang Chen bisa lolos? Ini, semua binatang esensi api kebingungan. Mereka benar-benar telah mencoba yang terbaik, dan mereka tidak dapat memahami bagaimana Yang Chen berhasil menyembunyikan keberadaannya. Huke juga sangat marah, hal sebesar ini telah terjadi,
dan kalian tidak dapat menemukan Yang Chen, jadi tunggu saja hukuman dari komandan. Komandan sekarang ditempatkan di Sekte Changhai dan sangat marah. Kita telah kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Yang Chen. Menemukan Yang Chen akan menebus dosa kita, tetapi sekarang, tunggu saja. Para binatang esensi api di bawah semuanya ketakutan dan tidak berani berbicara, berpikir betapa baiknya jika Yang Chen mau masuk langsung ke dalam perangkap. Tepat saat pikiran ini terlintas, tiba-tiba, ada yang salah. Huke berkata dengan dingin, seseorang telah memasuki Sekte Yuanshan, ayo kita pergi dan memeriksanya. Hal ini membuat sekelompok binatang esensi api tercengang dan bingung, tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka mengikuti Huke ke dunia luar, tepat pada waktunya untuk mendapatkan pandangan yang jelas. Ketika mereka melihat dengan jelas, semua orang tercengang. Yang Chen, itu Yang Chen, anak ini benar-benar masuk ke dalam perangkap. Tuhan, apakah engkau mendengar doaku yang tulus? Hahaha, binatang esensi api sangat gembira. Mereka takut dihukum beberapa saat yang lalu dan berdoa dalam hati agar Yang Chen masuk ke dalam perangkap. Dan sekarang, Yang Chen benar-benar muncul dan masuk ke dalam perangkap. Bahkan Huke yang memimpin jalan pun sangat terkejut. Awalnya, dia pikir dia sedang bermimpi, tetapi setelah mengamati lebih dekat, dia melihat bahwa Yang Chen memang ada tepat di depannya. Yang Chen memiliki senyum hangat di wajahnya saat ini, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, matanya menatap lurus ke depan. Kepung Yang Chen, Huke merasa ada yang aneh dengan Yang Chen, tetapi itu tidak masalah. Dia hanya tahu bahwa Yang Chen adalah ikan dalam genggamannya, dan dia hanya perlu menangkapnya. Dalam sekejap, binatang esensi api tidak berani gegabah, dan bergegas mengepung Yang Chen. Dalam sekejap mata, Yang Chen seperti ikan dalam jaring, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Hal ini meredakan kekhawatiran Huke sepenuhnya. Dia tadinya takut kalau Yang Chen akan kabur nanti, tapi setelah dilihat-lihat, Yang Chen sama sekali tidak berniat pergi. Huke memutar lehernya dan berkata, Yang Chen, ada jalan menuju surga, tetapi kamu memilih untuk masuk ke neraka. Sungguh melegakan memilikimu di sini. Setidaknya kehadiranmu telah menyelesaikan banyak masalah kami. Jadi, untuk membantu kami menyelesaikan masalah ini, kamu akan tinggal di sini selamanya hari ini. Tidak perlu berpikir untuk pergi. Mengapa harus berdandan begitu megah? Katakan saja kau ingin membunuhku, kata Yang Chen dengan senyum hangat di wajahnya. Huke berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, aku tidak tahu trik apa yang kamu miliki, tapi semuanya sudah berakhir. Bunuh dia. Segalanya hampir seperti yang diharapkan Yang Chen. Binatang-binatang esensi api ini ingin membunuhnya segera setelah mereka bertemu. Celakanya bagi mereka, bagaimana Yang Chen bisa datang ke sini tanpa rasa percaya diri yang cukup. Yang Chen melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, sejumlah besar binatang iblis muncul dari ruang sungai mengalir 8 ujung. Kalau dihitung-hitung, jumlahnya hampir 100. Hampir 100 binatang iblis terbunuh satu demi satu, dengan momentum luar biasa dan penampilan megah, benar-benar membayangi binatang esensi api. Pada saat ini, giliran binatang esensi api yang terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sedang terjadi? Satu demi satu binatang iblis, dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan kekuatan berbeda, muncul berbondong-bondong, berdiri di seluruh langit di atas Sekte Yuanshan dan membuat mereka sulit untuk dilihat. Binatang-binatang esensi api ini tidak tahu bagaimana binatang-binatang iblis ini muncul, tetapi mereka tidak bodoh, mengetahui bahwa itu ada hubungannya dengan Yang Chen dan berteriak, Yang Chen, apakah kamu melakukan semua ini? Yang Chen berkata dengan santai, bagaimana menurutmu? Kalian semua, serang. Baik, Tuan Muda. Semua binatang iblis menjawab dengan hormat. Dalam sekejap, mereka menyerang binatang esensi api dengan cara yang seperti selimut tanpa ampun. Dalam sekejap mata, binatang esensi api yang sombong itu menjadi kacau dan tidak teratur. Huke bahkan lebih panik, berteriak keras ke empat arah, kalian semua adalah binatang iblis, dan begitu juga kami, binatang esensi api. Mengapa kalian tunduk pada manusia? Mengapa kalian menuruti manusia dan membunuh jenis kalian sendiri, binatang esensi api? Kami berada di North Mountain County untuk menghancurkan Guardian Spirit Array. Kami semua adalah binatang iblis. Kami berasal dari asal yang sama.
Binatang esensi api dapat melihat bahwa situasinya buruk dan mulai memainkan kartu kesedihan. Sayangnya, binatang-binatang iblis ini telah ditanami dengan pembatasan perbudakan oleh Yang Chen, sepenuhnya setia kepadanya dan tidak mungkin memiliki pikiran untuk tidak setia atau tidak patuh. Hasutan Huke memiliki niat baik, tetapi tidak berguna bagi binatang-binatang iblis ini. Kalian binatang esensi api selalu sombong dan mendominasi karena kekuatan klan kalian. Aku sudah muak dengan kalian sejak lama. Apa bedanya kalau kami membunuhmu? Bukankah kalian, binatang esensi api, telah membunuh anggota klan kami saat itu? Bab 720, mari kita lihat seberapa kuat kemauanmu. Binatang-binatang iblis ini sedikit banyak memiliki dendam terhadap binatang esensi api, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka saling bertarung. Namun, sekarang setelah mereka tunduk kepada Yang Chen dan menjadi bawahannya, mereka tidak terlalu memikirkannya lagi. Memiliki sedikit dendam sudah cukup untuk memicu mereka untuk mulai membunuh binatang esensi api. Dalam sekejap, binatang esensi api dan binatang iblis bertarung dengan sengit. Sayangnya, meskipun jumlah binatang esensi api tidak banyak, kualitas dan kuantitas mereka secara keseluruhan jauh lebih unggul daripada binatang iblis di bawah kendali Yang Chen. Hanya dalam beberapa lusin napas, mereka telah menghancurkan lawan tanpa perintah apapun. Yang Chen menyaksikan ini dan mengangguk puas. Dia tidak membawa keluar semua binatang iblis di ruang sungai 8 ujung karena dia tahu bahwa binatang esensi api ini memiliki kemampuan untuk berkomunikasi satu sama lain. Jika dia membawa keluar semua pasukannya sekaligus, itu mungkin memberi tahu binatang esensi api lainnya untuk bersiap terlebih dahulu. Lagi pula, dia tidak menyangka bahwa binatang esensi api dari Sekte Yuanshan adalah seluruh kekuatan mereka. Mereka yang tersisa di sini hanyalah orang-orang kecil. Orang-orang hebat yang sebenarnya seharusnya berada di kota utama Beishan atau Sekte Changhai, atau bahkan di arai roh pelindung. Apa yang diperoleh Yang Chen dari pikiran binatang esensi api itu terbatas. Dia hanya tahu bahwa beberapa ahli sejati ada di antara pasukan yang dikirim oleh binatang esensi api kali ini. Meski banyak binatang iblis di sisinya, dia tetap harus berhati-hati. Sekarang, Yang Chen berdiri tidak jauh darinya, memperhatikan segala sesuatu yang ada di depannya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran di langit di atas Sekte Yuanshan telah mencapai akhir. Banyak binatang esensi api tumbang, satu demi satu, puluhan jumlahnya. Tanah dipenuhi mayat. Fakta membuktikan bahwa pilihan Yang Chen untuk memperbudak binatang iblis ini benar. Meskipun garis keturunan mereka tidak sebaik binatang esensi api, kekuatan keseluruhan mereka lebih kuat. Setelah pertempuran sengit, binatang esensi api mati atau terluka. Harus dikatakan bahwa binatang iblis ini cukup pintar. Ketika binatang esensi api dikalahkan dan jatuh, dua binatang iblis alam bela diri sejati lapisan ketujuh menekan Huke untuk langsung datang ke Yang Chen, berteriak, "Tenanglah sedikit." Huke dikendalikan oleh dua binatang iblis itu. Dia meraung marah, "Dasar kalian sampah, tunduk pada manusia, kalian semua sampah." Dua binatang iblis dari alam bela diri sejati lapisan ketujuh itu marah, tetapi Yang Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan kemarahan mereka. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Huke. Huke yang ditatap oleh Yang Chen, berkata dengan dingin, "Nak, jangan pikir aku akan tunduk padamu. Kamu perlu memahami satu hal, tunduk padaku bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan jika kamu mau. Maaf, aku tidak tertarik dengan ketundukanmu. Pembatasan perbudakan itu berharga, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya pada anjing yang tidak berdaya sepertimu." Yang Chen berkata dengan dingin. Dia tidak punya alasan untuk bersikap sopan terhadap binatang iblis, terutama binatang esensi api. "Lepaskan," Huke hendak berbicara ketika tiba-tiba, dengan sebuah tamparan. Yang Chen menamparkan wajah Huke. Huke mencoba mengaum lagi. Akibatnya, Yang Chen menamparkan wajah Huke lagi dengan tamparan keras. Setiap tamparan sangat kuat dan bukan tamparan biasa. Yang Chen mengerahkan seluruh kemampuannya, membuat Huke pusing. Setelah dua tamparan itu, Huke menjadi jauh lebih jujur. Dia melotot ke arah Yang Chen, ingin bertarung sampai mati dengannya. Yang Chen berkata, "Kamu bisa bicara kapan saja. Kenapa, kamu sepertinya tidak punya banyak keberanian sekarang? Teruslah bicara, aku akan memberimu kesempatan untuk memprovokasiku."
Binatang esensi api ini mencoba menghancurkan arai roh pelindung, berusaha menghancurkan rumahnya. Sekarang, mereka menindas para seniman bela diri di daerah pegunungan utara dan menghancurkan rumah sekte Yuanshan mereka. Selain itu, mereka menjebaknya, Yang Chen. Dia berharap bisa mencabik-cabik binatang esensi api ini. Tidak membunuh Hu Ke adalah tindakan menahan diri. Namun, jelas bahwa Hu Ke tidak seberani yang dia kira. Hanya butuh 2 tamparan, dan Hu Ke terdiam. Hehe, kupikir binatang esensi api ini sangat sombong, tetapi mereka layu hanya setelah 2 tamparan. Mereka benar-benar sekelompok pengecut. Cih, hanya itu saja mereka. Kedua binatang iblis alam bela diri sejati itu mencibir. Yang Chen berkata, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku belum memerintahkan kalian, dan kalian telah menangkap yang paling penting bagiku. Tuan muda, semua ini berkat ajaranmu. Kedua binatang iblis alam bela diri sejati lapisan ke-7 itu tertawa tersanjung, penuh pujian. Mereka sangat menyadari bahwa segala sesuatu tentang mereka sekarang berada di bawah kendali Yang Chen. Yang Chen tahu kedua binatang iblis ini sedang menjilat, tapi kenyataannya mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Awalnya dia tidak menyangka bahwa binatang esensi api alam bela diri sejati tingkat ke-6 ini akan ditangkap hidup-hidup, tetapi dia telah meremehkan kekuatan binatang iblisnya sendiri. Hu Ke memang telah ditangkap hidup-hidup. Kalian bawa dia turun sekarang dan ingat untuk mengawasinya dengan ketat. Jangan biarkan dia kabur, dia masih penting bagiku. Perintah Yang Chen, lakukan dengan baik, dan akan ada manfaat untukmu di masa depan. Tidak masalah, Tuan muda, kami mengerti. Kedua binatang iblis itu setuju. Setelah kedua binatang itu pergi, 2 binatang iblis dari alam bela diri sejati tingkat 4 datang dan berkata, Tuan muda, situasinya sekarang terkendali. Semua binatang esensi api telah terbunuh, kecuali yang paling kuat yang telah ditangkap hidup-hidup. Tidak ada yang selamat. Berapa banyak korban yang kita miliki? Tanya Yang Chen. Kami kehilangan 2 orang dan melukai lebih dari 10 orang, tetapi situasinya tidak parah. Mayat-mayat binatang esensi api ini sudah cukup bagi kami untuk pulih. Yang Chen memerintahkan, berikan padaku semua esensi asal api. Kalian bisa membagi mayat lainnya di antara kalian sendiri. Baik, Tuan muda. Meskipun mereka tidak tahu apa yang diinginkan Yang Chen dengan esensi asal api, binatang iblis itu tidak berani untuk tidak patuh, dan beberapa dari mereka pergi untuk menyiapkan esensi asal api untuk Yang Chen. Yang Chen melirik mayat-mayat di tanah dan berpikir dalam hati. Dengan begitu banyak esensi asal api, alam api cair transformatif milikku seharusnya dapat naik ke tingkat berikutnya. Aku hanya tidak tahu apakah itu akan dapat mencapai api cahaya yang legendaris, pikir Yang Chen dalam hati. Api iblis dari binatang esensi api alam bela diri sejati ini telah dikultivasikan ke tahap api cair transformatif. Esensi asal api mereka merupakan makanan yang sangat baik baginya, dan Yang Chen tidak akan melepaskannya. Tuan muda, semua esensi asal api ada di sini. Binatang-binatang iblis itu kembali dan menyerahkan esensi asal api kepada Yang Chen satu persatu. Yang Chen mengambil esensi asal api dan mengangguk puas. Dia kemudian memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya untuk menunggu pemurnian nanti. Tak lama kemudian, para monster iblis itu kembali satu persatu. Setelah kemenangan besar mereka, tak dapat dipungkiri bahwa beberapa dari mereka merasa bangga. Tuan muda, menurut pendapatku, monster esensi api ini terlalu lemah. Mereka bahkan tidak layak menerima satu serangan pun. Terlalu mudah bagi kita untuk menang. Mudah. Kita mungkin baru saja mengalahkan yang terlemah. Yang benar-benar kuat masih akan datang, kata Yang Chen. Apa? Ada binatang esensi api lainnya. Binatang iblis yang sudah bingung dengan situasi ini tidak dapat menahan rasa terkejutnya.